Karena di Jogja sendiri adalah salah satu daerah yang dipimpin oleh sultan gitu. Jadi kesultanan dan kerajaannya itu masih ada sampai sekarang dan dipertahankan. Kalau Keraton Jogja kan istimewa, Mbak. Menurut saya kalau itu kerajaan yang terbesar mungkin di Indonesia, sejarahnya mungkin seperti itu. Menjadi pusat pemerintahan dulu mungkin di Indonesia. Karena ya memang tadi kesultanannya itu masih ada di era modern ini, jadi dipimpinnya itu oleh sultan, bukan dari gubernur, beda dari daerah-daerah yang lain gitu. Nggak ada yang mau jadi gubernur. Mungkin karena sudah dari sejarahnya ya. Nah, kalau itu keinginan masyarakat Jogja, Mbak. Ya mungkin kembali lagi karena alasan awal kemerdekaan, jadi salah satu bentuk penghargaan pemerintah Indonesia ke keraton dan bentuk pemerintahan provinsi di DIY, sehingga gelar istimewa melekat di daerah istimewa Yogyakarta. Karena keistimewaan kan ada kerajaannya, kesultanannya, pimpinannya kan berbeda, itu aja. Halo Sobat Polgov, ketemu lagi kita di acara Polgov Talk bersama saya Bayu Dardias Kurniadi, dosen di Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol Universitas Gadjah Mada. Perkenalkan, saya Ratnawati, dosen di Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang demokrasi lokal di Yogyakarta. Nah, bahasan kita kali ini merupakan bagian dari riset kami terkait dengan demokrasi lokal di beberapa tempat di Indonesia. Nah, sebelumnya kita sudah mendengar beberapa jawaban terkait dengan apa sih keistimewaan Jogja itu dan kenapa sih Sultan harus berkuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendiskusikan lebih dalam tentang Yogyakarta dan segala keistimewaannya. Menurut saya, sejarah Yogyakarta bisa kita bagi menjadi setidaknya 3 periode. Periode pertama adalah periode kolonial, di mana Yogyakarta mulai berdiri setelah berpisah dari Surakarta. Nah, periode ini berakhir kira-kira tahun 1940. Nah, pada saat periode kolonial ini, sebenarnya Surakarta itu dianggap lebih dominan daripada Yogyakarta. Surakarta dianggap sebagai saudara tua, sementara Yogyakarta dianggap sebagai saudara muda. Nah, periode kedua adalah periode di mana Sultan Hamengkubuwono VIII wafat pada tahun 39 dan kemudian Sultan Hamengkubuwono IX dilantik menjadi sultan pada tahun 40. Nah, waktu itu kemudian muncul banyak sekali perubahan ya, baik di sisi internal keraton maupun yang membawa dampak di masyarakat di Yogyakarta. Kita tahu Yogyakarta dengan Sultan Hamengkubuwono IX itu menjadi pendukung utama, salah satu pendukung utama kemerdekaan, dan itu Yogyakarta memasuki babak baru. Selo Sumarjan misalnya dalam bukunya Social Change in Yogyakarta mengatakan bahwa Yogyakarta mengalami perubahan yang sangat signifikan ketika ada 8 kementerian pindah dari Jakarta ke Yogyakarta yang waktu itu menjadi ibu kota. Tahun 46 sampai 49, Yogyakarta menjadi ibu kota. Nah, periode berikutnya adalah periode tahun 50,
di mana secara resmi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdiri, dan itu menandai bagaimana kerajaan yang tadinya pada taraf tertentu relatif punya kekuasaan, punya hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri, kemudian bergabung dalam sistem pemerintahan modern dengan menjadi bagian dari provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira kalau kita lihat rentang sejarahnya demikian, tentu saja ini sangat singkat ya, tapi kalau kita bisa padatkan sejarah Yogyakarta itu bisa kita bagi menjadi 3 periode itu. Kalau tadi Mas Bayu sudah menjelaskan secara panjang lebar tentang sejarah Kesultanan Yogyakarta, maka kalau kita kaitkan dengan keistimewaan DIY, ada 3 hal yang perlu dicermati. Yang pertama adalah kita harus melihat ketika mulai kemerdekaan. Jadi periodenya dimulai pada masa kemerdekaan. Ya. Begitu kemerdekaan Indonesia, Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman itu dengan sukarela, tidak ada paksaan, menyatakan berintegrasi dengan NKRI. Dan ini dibuktikan dengan kedua kesultanan ini itu mengeluarkan maklumat pada tanggal 5 September 1945 dengan meminta status keistimewaan, dan ini kemudian diakomodir oleh NKRI dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang memberikan status keistimewaan kepada DIY. Dan inilah yang membedakan daerah-daerah lain yang memiliki kesultanan atau yang memiliki kerajaan dibandingkan dengan DIY. Itu tadi poin pertama. Poin kedua adalah kedudukan DIY sebagai penyelamat NKRI, yaitu kesediaan Yogyakarta untuk menjadi ibu kota negara sementara ketika NKRI mengalami krisis akibat agresi militer Belanda pertama pada tahun 1948 ketika mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Poin yang ketiga atau yang terakhir terkait dengan sejarah keistimewaan DIY kalau dikaitkan dengan Kesultanan dan Kadipaten Pakualaman adalah bahwa DIY merupakan salah satu dari 3 daerah di Indonesia yang tetap menyatakan setia kepada NKRI dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang kemudian menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Ketiga hal tadi itu yang membuat perbedaan atau DIY berbeda dengan daerah-daerah lain. Sehingga menurut saya adalah layak diberi status keistimewaan. Jadi kontribusinya cukup besar bagi NKRI dan juga sebagai penyelamat NKRI ketika mengalami krisis pada tahun 1948. Saya ingin mengutip bukunya Usep Ranawijaya yang terbit pada tahun 55. Dia mencatat ada 278 kerajaan yang bertahan ketika Jepang masuk. Jadi tahun 42 itu ada sekitar 278. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar disebutkan lebih dari 250 self-Besturende Landskapen semacam itu atau daerah-daerah independen. Jadi pada masa itu ada sekitar 278. Nah, jumlahnya berkurang signifikan ketika buku itu diterbitkan, hanya menjadi sekitar 154 kerajaan di tahun 55. Nah, pertanyaannya, kenapa hanya kerajaan atau Kesultanan Yogyakarta yang bertahan sampai sekarang? Nah, ada beberapa sebab. Yang pertama, tentu saja ada sebagian dari kerajaan-kerajaan itu yang memutuskan untuk membubarkan diri dan bergabung dengan republik. Ini karena tingginya
semangat nasionalisme mereka. Contoh paling mudah misalnya di Goa. Kerajaan Goa itu menyerahkan seluruh tanahnya, seluruh kerajaannya, bahkan sampai istananya ke pemerintah Indonesia. Nah, yang kedua, banyak dari mereka yang tidak mampu bertahan ketika muncul tuntutan untuk melakukan modernisasi pemerintahan. Jadi ketika muncul negara baru, muncul tuntutan-tuntutan baru, mereka yang basisnya keturunan itu tidak bisa co-op ya, tidak bisa berubah, tidak bisa bertransformasi dalam era yang baru, sehingga mereka kemudian lama-lama membubarkan diri atau dibubarkan atau sudah tidak dikehendaki. Tapi ada juga yang memang sengaja dibubarkan, sengaja dibakar, keratonnya dibakar, kerajaannya dibakar karena dianggap menjadi bagian dari kolonial Belanda. Misalnya kalau kita lihat di Sumatera Timur, seluruh kerajaan di Sumatera Timur misalnya kerajaannya dibakar, para bangsawannya dibunuh, diculik, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa sebab. Nah, yang menarik misalnya kalau kita lihat kenapa hanya Yogyakarta yang bertahan sampai saat ini. Nah, kalau menurut saya, Yogyakarta itu mampu bertahan karena dia adaptif terhadap setiap fase-fase perubahan sosial. Jadi misalnya ketika muncul penjajah Jepang dan muncul proklamasi kemerdekaan, Sultan Hamengkubuwono IX waktu itu tidak ragu-ragu untuk langsung mendukung Republik. Ini beda sekali dengan kesultanan-kesultanan yang lain. Kesultanan Ternate misalnya, itu dia malah memutuskan bergabung dengan sekutu dan karena ancaman Jepang kemudian dia dibawa lari untuk mempertahankan diri di Darwin di Australia. Jadi kemampuan adaptif inilah yang saya kira menjadi ciri dari Kesultanan Yogyakarta dan menjadi sebuah kekuatan bagaimana dia bisa beradaptasi dengan perubahan. Nah, memasuki masa modern ya, Soeharto, kemudian atas tekanan Soeharto, dia juga mampu bertahan dan adaptif. Jadi saya kira ini beberapa hal yang membuat hanya Kesultanan Yogyakarta yang bertahan sampai saat ini. Sebenarnya banyak daerah istimewa di Indonesia sejak proklamasi ya. Surakarta itu menjadi daerah istimewa lebih dulu daripada daerah istimewa Yogyakarta. Dia menjadi daerah istimewa tahun 45, tapi kemudian dibatalkan tahun 46 karena ada banyak kerusuhan, terus kemudian patihnya diculik, beberapa bupatinya dibunuh, dan lain sebagainya. Nah, di samping itu sebenarnya ada lagi banyak daerah istimewa. Sejak tahun 48 misalnya, ada di Undang-Undang 22 tahun 48, di situ disebutkan bahwa daerah yang tadinya istimewa dan rajanya atau sultannya menjadi penguasa di daerah itu tetap melanjutkan kekuasaannya. Nah, karena hal itulah muncul kemudian beberapa daerah istimewa yang lain, misalnya daerah istimewa Kalimantan Barat, daerah istimewa Bulungan. Jadi di Kalimantan itu muncul daerah-daerah istimewa kecil-kecil yang sama konsepnya sebenarnya, di mana penguasa tradisional itu menjadi penguasa daerah di sana. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya dari rentetan sejarah itu tidak hanya Yogyakarta yang menjadi daerah istimewa, tapi ada banyak daerah istimewa yang lain yang sekali lagi kurang adaptif dan tidak bisa bertahan karena dinamika politik yang terjadi pada masa itu. Sebenarnya kita bisa membaginya menjadi beberapa periode. Pada tahun 65 ada Undang-Undang 18 tahun 65 yang menegaskan bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam ke-8. Jadi definitif ke individu. Nah, itu kemudian berubah ketika tahun 88 Ngarso Dalem 9 wafat. Soeharto tidak mau menunjuk pengganti beliau, yaitu Ngarso Dalem yang sekarang, Ngarso Dalem 10,
untuk menjadi gubernur. Sehingga dari tahun 88 sampai tahun 98, gubernur DIY adalah Paku Alam ke-8. Jadi tidak ada wakil gubernur, hanya ada gubernur Paku Alam ke-8. Dan kemudian setelah reformasi, setelah Soeharto jatuh, muncul tuntutan agar Ngarso Dalem 10 itu menjadi gubernur. Waktu itu cukup keras juga perdebatannya ya, karena dan kebetulan Paku Alam ke-8 wafat sehingga Yogyakarta pernah ada periode di mana Yogyakarta itu tidak punya gubernur dan tidak punya wakil gubernur. Sampai kemudian Sultan Hamengkubuwono X ditetapkan menjadi gubernur DIY pada tahun 98 yang kemudian bertahan sampai 2008 karena sudah 10 tahun dan waktu itu undang-undang pasca reformasi hanya membatasi 2 jabatan gubernur, makanya jabatan gubernur kemudian diperpanjang 2 kali sampai muncul Undang-Undang 13 tahun 2012 yang menyatakan bahwa gubernur DIY adalah Sultan Hamengkubuwono yang bertahta. Jadi mulai dari 2012 sampai kita nggak tahu kapan, siapa saja yang menjadi Sultan Hamengkubuwono, dialah yang akan menjadi gubernur DIY, dan siapa saja yang menjadi Paku Alam, dialah yang akan menjabat sebagai wakil gubernur DIY. Kira-kira demikian. Jadi sebenarnya kalau kita lihat rentetan sejarah tadi, memang ada periode kekosongan. Sultan tidak menjadi gubernur, tetapi posisi eksekutif di DIY bahkan sejak zaman kolonial itu selalu dipegang oleh keturunan dari, kalau tidak Keraton Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman. Jadi selalu dipegang oleh Sultan atau Paku Alam. Kira-kira demikian. Sebenarnya tidak demikian ya menurut saya ya. Jadi ada beberapa sebab kenapa Yogyakarta mendapat daerah istimewa. Yang pertama sebenarnya kalau kita lihat dari proses Undang-Undang 13 dari 2012, itu proses yang pertama sebenarnya yang paling menjadi perhatian adalah hutang sejarah RI kepada Yogyakarta pada masa revolusi. Ketika muncul negara-negara kecil, negara-negara boneka buatan Belanda, wilayah Republik Indonesia itu hanya tinggal Yogyakarta. Dan kemudian pada tahun 46, Sultan menawarkan Yogyakarta menjadi ibu kota. Ini dua momentum sejarah ini yang tidak bisa diulang. Jadi saya kira salah satu faktor yang paling penting mengapa Yogyakarta istimewa itu karena kontribusi sejarah, karena hutang sejarah NKRI kepada Yogyakarta yang betul-betul mengabdikan dirinya kepada Republik yang sedang gundah gulana, sedang terancam eksistensinya waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tuntutan rakyat Yogyakarta. Rakyat Jogja itu sudah merasa ayem, merasa tentrem di bawah kepemimpinan Ngarso Dalem dan Adipati Paku Alam. Jadi karena mereka merasa tentram, berada pada sistem, ya mungkin sistem keturunan ya, saya mungkin agak susah menyebut monarki, mungkin sistem kerajaan atau sistem kesultanan, mereka merasa ayem, merasa tentram, sehingga menuntut agar siapapun sultannya dia juga menjadi gubernur DIY. Nah, di satu sisi sebenarnya ini menciptakan stabilitas politik ya, karena tidak perlu ada pilkada, dan kemudian tidak perlu ada kampanye, sebenarnya stabilitas politik bisa dijaga, pembangunan bisa bergerak cepat. Tetapi di sisi lain muncul juga ancaman terhadap demokrasi karena kekuatan yang tersentralistik menjadi absolut, dan di mana-mana kekuatan yang tersentralistik ini punya potensi menjadi ancaman terhadap demokrasi lokal. Sekali lagi ada dua sebab itu kalau kita lihat terkait dengan keistimewaan Yogyakarta dan apakah itu berhubungan dengan status kerajaan yang ada di Jogja. Kalau kita lihat perkembangan paling tidak sejak reformasi, itu saya lihat masih relevan ya. Masyarakat masih senang, masih puas, tingkat kepemimpinan
tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan Ngasot Dalem juga sangat tinggi, masyarakat ayem, masyarakat tentrem. Memang muncul beberapa protes ya, tapi itu sifatnya saya kira secara general, secara umum masyarakat puas di bawah kepemimpinan Sultan. Nah, yang menarik sebenarnya kalau kita lihat secara statistik, mayoritas penduduk DIY itu adalah suku Jawa. Jadi lebih dari 90% penduduk DIY itu suku Jawa, dan mereka merasa mendapatkan perwakilan identitas. Mereka merasa terwakili identitasnya dengan sosok Sultan sebagai gubernur. Dan kalau kita bicara perubahan sosial, sebenarnya Jogja ini agak lambat ya dibanding daerah lain. Dan saya nggak tahu kelambatan Jogja berubah itu juga sepertinya itu diamini oleh penduduk Indonesia atau penduduk Jawa yang lain. Karena mereka ingin Jogja itu ya begitu-begitu aja gitu. Terus terkenang, ada gudeg, ada lesehan. Misalnya lesehan itu kan merupakan sebenarnya merupakan protes terhadap tatanan makan di meja kursi teratur gitu. Sementara kalau Jogja boleh lesehan, boleh sakarepmu gitu, kakinya boleh di atas. Nah ini kan sebenarnya suasana seperti itu yang muncul di dalam benak orang yang berkunjung ke Jogja, karena itu bagian dari nostalgia yang ingin selalu dimunculkan. Dan setelah muncul Undang-Undang 13 2012, sebenarnya Jogja berusaha betul untuk menjaga heritage itu, menjaga warisan kultural, menjaga warisan kebudayaan agar tetap pada situasi yang diharapkan. Jadi misalnya ada penataan terkait dengan arsitektur, ada penataan terkait dengan tata ruang. Jadi hal-hal yang menjadi bagian dari keistimewaan itu oleh Pemda DIY dipegang betul dan dijadikan sebagai tonggak agar Yogyakarta walaupun berubah itu tetap menjaga atau tetap memegang nilai-nilai kultural, nilai-nilai nostalgik yang dibayangkan wisatawan yang datang ke Jogja dan juga oleh orang Jogja sendiri yang terwakili identitasnya. Tetapi di sisi lain kita memang melihat ada beberapa persoalan ya di Jogja. Misalnya persoalan terkait dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Persoalan terkait dengan indeks Gini, ketimpangan ya, indeks Gini yang tertinggi di seluruh Indonesia. Walaupun kita juga punya angka positif bahwa harapan hidup di DIY itu salah satu yang tertinggi di Indonesia. Tetapi kemudian ketika kita gabungkan antara dua itu, angka ketimpangan yang tertinggi di Indonesia dibandingkan dengan angka harapan hidup yang tinggi, bisa jadi kesimpulannya adalah orang tua di Jogja itu hidup lama tapi dia terus-menerus melihat ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Nah, jadi ada banyak PR sebenarnya bagaimana Yogyakarta bisa bersinergi ya antara institusi tradisional dengan institusi modern di pemerintahan, tetapi saya kira beberapa perubahan sosial yang terjadi dalam 20 tahun ke belakang itu masih dianggap sebagai perubahan yang diinginkan oleh penduduk Yogyakarta. Ketentuan dalam UUK yang menetapkan bahwa gubernur itu berasal dari Sultan dari Kesultanan Yogyakarta yang sedang bertahta dan wakil gubernurnya dari Kadipaten Pakualaman yang sedang bertahta, itu menimbulkan kritik dari banyak kalangan, yaitu kritik bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur DIY itu tidak demokratis karena tidak melalui demokrasi elektoral tetapi melalui penetapan. Nah, ini menjadi tantangan bagi gubernur dan wakil gubernur DIY walaupun dari kalangan Kesultanan dan Pakualaman, bagaimana di dalam pengelolaan pemerintahan sehari-hari itu adalah demokratis dan mungkin bisa mengacu kepada slogan dari HB ke-9 bahwa tahta itu untuk rakyat. Kalau boleh saya simpulkan dari perbincangan kita pada sesi ini, saya kira Yogyakarta sudah menemukan format pola yang ideal antara bagaimana institusi tradisional itu bisa diadopsi dalam sistem pemerintahan yang modern. Namun demikian ada beberapa PR yang harus kita hadapi ke depan, misalnya PR terkait dengan siapa penerus Hamengkubuwono X,
PR terkait dengan bagaimana menurunkan angka kemiskinan, PR terkait dengan bagaimana menurunkan tingkat kesenjangan sosial di masyarakat, dan banyak PR-PR yang lain yang saya kira merupakan tantangan bagi Yogyakarta, bagi kita semua, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa institusi tradisional itu bisa beriringan secara ideal bersamaan dengan sistem demokrasi elektoral yang berlangsung di Indonesia saat ini. Dari perbincangan kita tadi, maka saya bisa menyimpulkan bahwa banyak PR yang dihadapi oleh DIY terkait dengan status keistimewaannya ini. Terutama yang krusial adalah terkait siapa yang akan menjadi gubernur berikutnya setelah Hamengkubuwono ke-10 ini. Karena di dalam UUK itu jelas bahwa siapa yang bertahta di Kesultanan Yogyakarta itu akan menjadi gubernur DIY. Sementara di internal Kesultanan Yogyakarta sendiri itu masih ada ketidaksepakatan siapa yang akan bertahta berikutnya setelah Sultan HB10 ini. Karena di sana berkaitan dengan paugeran internal Keraton Yogyakarta. Nah, ini saya kira PR lain yang cukup krusial yang harus diperhatikan betul oleh Kesultanan Yogyakarta. Saya kira itu. Demikian perbincangan kita tentang keistimewaan DIY. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Jangan lupa kunjungi sosial media kita di @dppugm. Sampai jumpa. Sampai jumpa.